Shalom, salam jumpa kembali bagi sahabat-sahabat konsep, para pemirsa yang menyaksikan tayangan ini dalam diskusi sekolah sahabat bersama konsep. Dan pada malam hari ini kita memasuki pelajaran yang keenam, asal-usul Abraham, yang akan dibawakan oleh Pendeta Muda Dwi Cahyono. Sebelum kita memasuki pelajaran lebih lanjut dan diskusi, kita sama-sama berdoa, dan saya minta kesediaan Pendeta Muda Edwin Pasaribu untuk memimpin kita dalam doa. Kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini, bila mana kami mau belajar akan firman Tuhan lewat pelajaran sekolah sahabat. Tuhan urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berkati juga hamba Tuhan Pendeta Dwi yang akan menyampaikan ringkasan. Tuhan akan urapi dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apapun yang sudah dipersiapkan boleh membawa berkat bagi kami dan tumbuhan iman, sehingga nama Tuhan boleh kami puji dan kami muliakan. Serahkan acara ini ke dalam tangan Tuhan. Ampuni kami dari dosa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih untuk Pendeta Edwin Pasaribu. Saat ini saya berikan waktu dan kesempatan bagi Pendeta Edwin untuk menyampaikan ringkasan, dan bagi saudara-saudara, sahabat konsep yang menyaksikan, jika ada yang mau bertanya, boleh tuliskan di kolom komentar Facebook untuk boleh kita diskusikan bersama. Silakan Pendeta Dwi. Terima kasih Pendeta Abi untuk waktu dan kesempatannya. Selamat malam buat para sahabat konsep dan juga teman-teman hamba Tuhan dari konsep dan juga pembimbing kita Sir Milton Pardusi. Baik, pada saat ini saya sedang ada di Sapi Kerep dan suhu cukup dingin di sini, 14 sampai 17 derajat saya lihat. Jadi mohon izin untuk menggunakan jaket pada saat ini. Ya. Tadi sudah saya coba buka tapi tidak tahan. Kita masuk ke diskusi kita pada saat ini. Materi kita adalah sejarah Abraham. Saya akan sampaikan secara ringkas. Ya, asal-usul Abraham, tepatnya di pelajaran yang ke-6. Ya. Kita lihat profil singkat sedikit ya daripada Abraham. Dia lahir kurang lebih pada tahun 2000 sebelum Masehi di Ur-Kasdim, dan Ur-Kasdim ini disebutkan di dalam kitab Kejadian dan kitab Kisah Para Rasul 7 ayat 2. Ini juga adalah tempat yang sama, yaitu dari kerajaan Mesopotamia. Lahir dari keturunan garis keturunan daripada Sem. Kita tahu bahwa anak Nuh daripada Sem ini adalah anak daripada yang dengan lain yang melahirkan Nimrod, dan itu membentuk kerajaan Babel dan membangun menara Babel, ya, dan penyembahan berhala. Dan ternyata keturunan daripada Sem ini dikonfirmasi di dalam Yosua 24 ayat 2, mereka sudah beribadah kepada Allah, yaitu Terah, itu adalah ayah Abraham dan ayah Nahor. Ya, Terah ini menyembah kepada Allah lain. Ya, jadi Abraham lahir dari keturunan umat Tuhan, tetapi sudah jatuh ke dalam penyembahan berhala. Ya. Menurut tulisan daripada Nyonya Ellen White, dikatakan di sini, setelah tercerai-berai manusia dari Babel, kembali ke penyembahan berhala merajalela hampir di segenap bumi ini. Dan Tuhan akhirnya membiarkan orang-orang berdosa yang keras kepala itu mengikuti jalan mereka yang jahat. Sementara ia memilih Abraham dari keturunan Sem dan menjadikan dia sebagai pemelihara hukumnya bagi generasi-generasi mendatang. Abraham telah dibesarkan di tengah-tengah tahayul dan kekafiran, sedangkan rumah tangga bapaknya yang olehnya pengetahuan akan Allah telah dipelihara, menyerah kepada pengaruh-pengaruh yang menyesatkan yang ada di sekeliling mereka, dan mereka melayani dewa-dewa lain.
gantinya Tuhan. Tetapi iman yang tidak benar, tetapi iman yang benar tidak dibiarkan untuk menjadi musnah. Tuhan selalu memelihara satu umat yang sisa untuk melayani Dia, Adam, Set, Henok, Metusalah, Nuh, Sem, dalam satu garis yang tak terputus. Dari zaman ke zaman telah memelihara kenyataan yang berharga dari kehendaknya. Anak Terah telah menjadi pewaris harta yang suci itu. Penyembah berhala menggodanya dari segala penjuru, tetapi tidak berhasil. Dia setia di antara orang-orang yang tidak setia, tak ternoda oleh kemurtatan yang tengah merajalela. Ia berpegang teguh pada penyembahan kepada satu Allah yang benar. Jadi ketika keluarga daripada Abraham dia jatuh ke dalam penyembahan berhala, di sini Abraham dia tidak bergeming, dia tetap setia kepada Tuhan. Sehingga Abraham adalah satu umat yang sisa ya dari garis keturunan daripada Sem. Akhirnya Tuhan memiliki rencana yang besar untuk Abraham. Dia dipanggil dan diberkati untuk dijadikan sebagai bangsa yang besar. Ya, di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang berkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Jadi di sini diperintahkan kepada Abraham untuk pergi. Ya, yang pertama disebutkan dari negerimu, ya, dari tempat dia kelahiran, dari sanak saudaranya. Yang kedua, kemudian disebutkan lagi dari rumah bapamu. Ya, disuruh pergi ke negeri yang ditunjukkan kepadamu. Pada saat ini belum ditunjukkan negerinya itu di mana. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Ini janjinya. Apabila Abraham pergi dari situ, maka Abraham akan dijadikan bangsa yang besar dan Tuhan akan memberkati dia dan dia juga akan menjadi berkat. Ya, bahkan seluruh bumi ini akan menjadi akan diberkati oleh karena Abraham. Ya. Kemudian Abraham menerima panggilan iman ini dengan sungguh-sungguh. Di ayat yang keempat dikatakan, lalu pergilah Abraham di firman Tuhan dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana Abraham menerima panggilan Tuhan dengan iman. Dia melakukan seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan, seperti apa yang difirmankan oleh Tuhan, tepat seperti yang difirmankan oleh Tuhan. Dia pergi dari tanah kelahirannya, dia meninggalkan keluarganya, dan Tuhan akhirnya memimpin Abraham ke tempat yang ditujunya. Tujuan Allah memerintahkan Abraham pergi daripada kampungnya, ada satu tujuan, yaitu agar supaya Allah dapat melayakkan dia bagi tugas yang besar sebagai pemelihara hukum yang suci. Ya, Abraham mau dibentuk oleh Tuhan, dipersiapkan untuk menjadi pemelihara hukum, menjadi penjaga hukum, melalui Abraham dan keturunannya hukum Tuhan akan dipelihara dan disebarkan ke seluruh dunia untuk menjadi berkat bagi seluruh dunia. Abraham harus dipisahkan dari pergaulan masa kanak-kanaknya, pengaruh kaum kerabat dan sahabat-sahabatnya. Jadi Tuhan ingin membentuk Abraham terbebas dari pengaruh-pengaruh saudara-saudaranya yang sudah jatuh ke dalam penyembahan berhala. Abraham sering menurun imannya. Ya, walaupun Abraham dikatakan dia adalah memiliki iman di awal, ya, dia tidak terpengaruh dengan saudara-saudaranya, tetapi kita bisa melihat di sini Abraham juga punya kelemahan. Ya, sebagai contoh dalam Kejadian 12 ayat 10 sampai 20 dikatakan Abraham melakukan kesalahan, ia meninggalkan tanah perjanjian, tanah Kanaan dengan kemauan sendiri, yang artinya ia meragukan pimpinan Tuhan. Memang alasannya di sana kakak tanah
Kanaan, ke tanah Kanaan karena alasan kekeringan. Bahwa ia tidak lepas dari kelemahan dan ketidaksempurnaan manusia. Di dalam menyembunyikan fakta bahwa Sarah adalah istrinya, ia telah meragukan penjagaan ilahi yang menunjukkan kurang iman dan keberanian yang amat sering dinyatakan dalam hidupnya. Nah, di sini menunjukkan bahwa Abraham, walaupun dia adalah orang yang beriman pada saat itu, memiliki iman yang tidak diragukan lagi, tetapi ia tetap manusia yang lemah. Ia seringkali menunjukkan bahwa dia sering mengalami penurunan iman. Ya, bahkan di Mesir ada dua hal, mulai dari dia meninggalkan tanah Kanaan, yang kedua dia berbohong yang mengatakan bahwa istrinya itu sebagai adiknya, sehingga Tuhan menemplak melalui Raja Fir'aun, ya, yang ingin untuk mempersunting atau memperistri daripada Sarai. Kemudian walaupun Abraham jatuh, dia kembali lagi menunjukkan tindakan iman, ya, pada saat dia terjadi perselisihan dengan Lot, ya, anak buah daripada Abraham terjadi perselisihan dengan anak buah daripada Lot, ya, akhirnya Abraham mencari solusi. Oke, terserah, sekarang kamu pilih tanah yang kamu suka, nanti kamu pergi ke sana, maka saya akan pergi ke tempat yang berlawanan. Di sini Lot memilih lembah Jordan, ya. Abraham di situ telah gagal di awalnya pada ujian kekeringan dan meninggalkan tanah Kanaan ke Mesir. Dia tidak mau jatuh kembali ke dalam kesalahan yang sama dengan tergoda lembah Yordan. Dengan rendah hati, ia memberikan kesempatan kepada Lot untuk memilih terlebih dahulu. Ya, akhirnya Lot memilih lembah daripada Yordan itu, lembah yang sangat subur dengan banyak airnya, dan akhirnya Abraham menetap di tanah Kanaan. Pada peristiwa yang kedua, Abraham juga menunjukkan kembali tindakan yang oleh iman. Abraham menunjukkan kasih kepada Lot, walaupun ia tidak menunjukkan perilaku yang kurang baik kepada Abraham. Ya, Abraham menyelamatkan Lot dari tawanan orang-orang yang menyerang Sodom dan Gomora. Ya, jadi walaupun tadi Lot kelihatan serakah memilih lembah Yordan, tetapi Abraham dengan suka hati, dia tetap menyelamatkan Lot daripada orang-orang yang menawan Lot yang sedang menyerang Sodom dan Gomora. Ya, ketika dia ketemu dengan Melkisedek, dia juga memberikan persepuluhan. Ya, artinya apa? Abraham memberikan persepuluhan kepada Melkisedek sebagai rasa syukur dan pengakuan atas otoritas Tuhan terhadap hidupnya, bahwa keberhasilan yang ia miliki, berkat yang ia punya, semua itu adalah pemberian daripada Tuhan. Jadi banyak yang masih diuji sebagai halnya Abraham. Mereka tidak mendengar suara Allah berkata-kata langsung dari surga, tetapi ia memanggil mereka melalui pengajaran-pengajaran firman-Nya dan peristiwa-peristiwa yang merupakan pimpinannya. Ya, ia yang mau melakukan hal ini mempunyai iman Abraham, dan bersama-sama dengan dia akan mengambil bagian dalam kemuliaan kekal yang melebihi segala, dan dengan mana penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang dinyatakan kepada kita. Jadi barang siapa yang ingin melakukan seperti yang dilakukan oleh Abraham, dia meninggalkan segala sesuatu, mungkin pekerjaan, kehidupannya, keluarga, dia pergi ke tanah yang disediakan oleh Tuhan. Mungkin terlihat tidak terlalu spesial di awal, tetapi dengan iman Abraham melakukan bersama-sama. Dan barang siapa yang ingin memiliki iman Abraham, maka dia perlu juga mengambil bagian, melakukan seperti yang dilakukan oleh Abraham. Terima kasih, itu ringkasannya. Kita kembalikan kepada pemimpin acara. Baik, terima kasih Pendeta Muda Dwi Cahyono untuk ringkasan yang tadi disampaikan. Kita dapat melihat banyak poin-poin penting yang sudah dipaparkan dari pelajaran sekolah sahabat kita ini tentang asal-usul Abraham. Bagi sahabat-sahabat konsep yang menyaksikan di Facebook, selamat malam, saya menyapa kembali. Bagi saudara-saudara, kalau ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar agar kita boleh diskusikan bersama pada malam hari ini. Baik, ada satu pertanyaan masuk untuk
Pendeta Dwi, lalu nanti saya minta Pendeta Jimmy Tebaran untuk menanggapi juga ya. Abraham tinggalkan segala sesuatu karena panggilan Tuhan. Bagaimana saat ini kita bisa tahu bahwa kita juga dapat panggilan Tuhan sehingga membuat kita yakin untuk melangkah atau untuk mengambil keputusan. Bagaimana ya mungkin bagaimana pengalaman Abraham menjadi pengalaman kita ya, atau mungkin bisa dibilang apa yang kita alami sekarang seperti apa yang Abraham alami gitu, sehingga kita bisa yakin dan bisa melangkah dalam mengambil keputusan. Silakan Pendeta Dwi, mungkin ada yang mau ditanggapi dari pertanyaan ini? Ya, baik. Tadi ada kutipan daripada Ellen White yang sangat baik, dan saya pikir itu bisa menjawab dengan tepat daripada pertanyaan ini. Ya, saya bacakan kembali ya dari kutipan saya yang terakhir tadi, Sejarah Para Nabi, halaman 138 ayat 2. Banyak yang masih diuji sebagaimana halnya Abraham. Mereka tidak mendengar suara Allah berkata-kata langsung dari surga, tetapi Ia memanggil mereka melalui pengajaran-pengajaran firman-Nya dan peristiwa-peristiwa yang merupakan pimpinannya. Jadi Tuhan pada saat ini memanggil kita melalui dua hal. Itu menurut tulisan daripada Ellen White. Menggunakan firman-Nya dan itulah pengajaran-pengajarannya. Kita dipanggil ya pada saat pendeta berkhotbah, pada saat kita membaca firman Tuhan, pada saat kita merenungkan firman Tuhan dan lain sebagainya. Dan juga di dalam momen-momen penting, misalnya ketika kita misalnya tersandung, bisa saja itu adalah sebagai pengingat bagi kita untuk kembali mengikut Tuhan, atau pada saat kita sedang terjatuh atau mengalami musibah dan sebagainya, melalui kejadian-kejadian banyak hal, Tuhan memanggil melalui dua hal ini, ya, kejadian-kejadian yang istimewa ini. Oleh sebab itu kita harus peka. Kalau kita mengharapkan Tuhan berbicara kepada kita pada saat ini, mungkin Tuhan tidak akan melakukannya. Mungkin juga Tuhan bisa melakukannya. Tetapi pada saat ini Tuhan, menurut Ellen White tadi, akan berbicara menggunakan firman Tuhan dan juga peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang itu mungkin saja itu adalah panggilan daripada Tuhan supaya kita bertobat, supaya kita meninggalkan kehidupan manusia yang lama, hidup sebagai manusia yang baru, dan hidup melayani Tuhan. Ya, itu mungkin yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Dwi. Pendeta Jimmy, mungkin ada tanggapan? Baik, terima kasih. Jadi bagaimana kita bisa tahu ada panggilan Tuhan dalam hidup kita ya? Tadi sudah dijelaskan Pendeta Dwi dari khotbah, bisa juga. Lalu kemudian saya tambahkan bisa saja juga dari peristiwa yang kita sedang alami ya. Kita teringat bahwa satu hal ini terjadi dalam hidup kita, bahwa membuat kita harus segera berbalik kepada Tuhan. Lalu kemudian ada dari buku-buku yang kita baca, mungkin itu bisa membuat kita teringat dan kita melupakan dosa-dosa kita dan kita bertobat. Lalu kemudian ada juga peran orang lain ya. Orang lain bisa menyampaikan kepada kita tentang apa yang harus kita lakukan supaya lebih baik. Itu juga merupakan panggilan Tuhan juga, menggunakan orang lain. Dan kemudian bisa langsung secara khotbah tadi ya, yang disampaikan, yang kita dengar di gereja, di rumah, di mana saja. Nah, panggilan Tuhan itu ada dua ya. Satu untuk pertobatan, yang kedua adalah untuk kita supaya menginjil, supaya menjadi berkat. Dalam kehidupan Abraham tadi, dia dipanggil untuk supaya dia bertobat juga ya, artinya meninggalkan kehidupan lamanya dan dia menjadi lebih baik. Lalu yang kedua, dia bisa menjadi berkat bagi orang di mana saja dia tinggal. Jadi yang dua ini harus juga kita lakukan di dalam kehidupan kita ketika kita menyadari ada panggilan Tuhan di dalam hidup kita dari satu peristiwa yang kita alami. Jadi jangan pernah ragu untuk melangkah atas panggilan Tuhan bagi kita kalau memang kita melihat itu adalah hal yang baik, menuntun kita ke dalam pertobatan. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Saya simpulkan ada dua hal tadi, bagaimana pengajaran firman, baik itu dari orang lain atau mungkin kita yang mendalami secara pribadi, atau juga melalui peristiwa-peristiwa dalam hidup kita, ya, yang dapat menjadi sebuah panggilan daripada Tuhan. Dan Pendeta Jimmy juga sudah menjelaskan tadi bahwa panggilan Tuhan terkait pertobatan dan juga
menginjil ya. Menginjil. Baik. Yaitu aplikasi bagi kita sekarang. Baik, ini masih berhubungan pertanyaan yang kedua ini sebelum kita keser ya. Mengapa Allah menyuruh Abraham atau memanggil Abraham? Mungkin pendeta tadi bisa memberikan alasan spesifik terkait panggilan juga ini. Mengapa Allah memanggil Abraham? Mengapa ia menyuruh Abraham pergi dari Ur Kasdim? Kira-kira gitu ya. Dan apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini ketika Allah menyuruh Abraham meninggalkan keluarganya, meninggalkan tanah kelahirannya ya, dan meninggalkan semualah yang dia miliki. Ya. Mungkin pendeta Dwi boleh tanggapan. Nanti setelah itu saya minta sidang pendeta Edwin Pasaribu. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Jadi ketika kita membaca tulisan Ellen White tadi, mengapa Allah memerintahkan Abraham untuk pergi? Ya, pertama Tuhan ingin membentuk Abraham. Abraham rencana Tuhan bagi Abraham adalah memberkati Abraham menjadi keturunan yang besar, dan melalui Abraham akhirnya Tuhan akan memberkati seluruh bumi ini. Ya, dengan kasih Tuhan, dengan hukum Tuhan, dan dengan pimpinan Tuhan di atas bumi ini. Tetapi sebelum Abraham melakukan tugas yang besar itu, Abraham perlu dibersihkan dulu. Karena apa? Dia lahir di dalam lingkungan yang sudah jatuh. Ya, keluarganya selain menyembah Allah, dia juga menyembah Allah-Allah lain. Begitu. Dan budaya itu mungkin memang Abraham dikatakan dia tidak mau ikut menyembahnya, tetapi ada banyak hal yang menjadi terlihat biasa di hadapan Abraham, di mana orang menyembah itu Abraham perlu dibawa pergi supaya dihilangkanlah pengaruh-pengaruh kehidupan di dalam keluarganya, di dalam lingkungannya, supaya Abraham menjadi orang yang betul-betul kuat dan siap untuk melakukan tugas-tugas sebagai penjaga hukum Tuhan. Ya, itu yang mungkin saya bisa tambahkan. Terima kasih. Baik, pertama ada tujuan Allah pada Abraham menjadi berkat, dan yang kedua karena faktor keluarganya ya mempengaruhi Abraham. Baik, pendeta Edwin mungkin ada menanggapi? Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mengapa Abraham harus keluar dari Ur Kasdim? Tadi sebenarnya sudah diterangkan oleh pendeta Dwi. Tapi saya mau tambahkan kembali dari apa yang dituliskan oleh Roh Nubuat kepada kita dalam Alfa dan Omega, bahwa Abraham diuji bukan dengan ujian yang enteng. Untuk apa? Untuk bisa beriman kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah janjikan kepada Abraham apakah udaranya baik, apakah tanahnya subur. Abraham hanya disuruh pergi tinggalkan Ur Kasdim. Dan ada satu janji kepada dia, dia akan menjadi berkat bagi orang lain. Dan dia akan dipelihara juga. Dan apa yang kita bisa lihat dari sini bahwa Tuhan punya tujuan bagi dia. Dan Tuhan punya rencana bagi Abraham. Dan ujian iman ini juga berlaku atas kita saat ini. Bagaimana kita dipanggil keluar dari kegelapan dunia ini, dan itu butuh pengorbanan yang sangat berat. Jadi itu sedikit tambahannya. Terima kasih. Baik, aplikasinya kita perlu keluar ya, berbeda dari dunia ya. Baik, kalau apa yang tadi disampaikan pendeta Edwin dan pendeta Dwi sudah sangat baik ya. Tapi kita coba mendengar dari Terpadosi untuk menanggapi dua pertanyaan ini ya, terkait panggilan Tuhan kepada Abraham. Ya, pertama, kalau kita aplikasikan kita sekarang, bagaimana kita bisa tahu bahwa panggilan Tuhan juga terjadi bagi kita dan meyakinkan kita untuk mengambil langkah atau keputusan. Ya.
Lalu yang kedua terkait Abraham disuruh pergi dari Ur Kasdim. Apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini bagi kita sekarang? Silakan, Sir. Baik, terima kasih. Salam jumpa kembali sahabat konsep dimanapun saudara berada. Terima kasih atas kesetiaan saudara untuk mengikuti diskusi ini ya. Dan juga pelajaran yang sudah disampaikan oleh pendeta muda Dwi Cahyono. Jadi kita mari urutkan dulu secara baik tentang keadaan Abraham ini. Dia tinggal di tengah-tengah kerusakan manusia setelah atau akibat Menara Babel. Kita sudah pelajari minggu lalu bahwa Menara Babel ini bukan hanya sekedar menunjukkan kehebatan manusia, tetapi mereka hendak menggantikan Tuhan. Dengan ekspresi mari kita mencari nama untuk kota yang akan kita bangun. Mencari nama itu identik dengan mencari kemuliaan. Berarti hendak menggantikan kemuliaan Tuhan yang selama ini penguasa, pencipta seluruh isi bumi ini. Nah, dengan demikian maka Abraham ini pasti terpengaruh atau berada di kelompok manusia yang benar-benar sudah tercemar oleh karena peristiwa Menara Babel. Dengan demikian maka Abraham ini, nah mungkin sudah nanti bertanya dari sekian penduduk di daerah Ur Kasdim Babel itu, apakah memang hanya Abraham yang benar? Ya saya nggak tahu, kebetulan saya nggak di sana juga hidupnya kan. Bisa iya, bisa tidak. Bisa iya, bisa tidak. Ya sama seperti ini. Kenapa Tuhan memilih Nuh? Kenapa Tuhan tidak memilih orang tua Nuh, Lamek, ya kan? Dan lain sebagainya. Apakah hanya Nuh orang yang benar di zaman itu? Ya jawabannya ya tidak juga, karena sebelum Nuh ada juga orang-orang benar, ya seperti Henok, walaupun Henok diangkat ke surga, seperti Metusalah, dia adalah juga orang benar dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan memilih Nuh sebagai alatnya. Nah, dalam memahami sebuah konsep Tuhan memanggil, maka kita harus memahami bahwa Tuhan itu memanggil siapa yang dia rasa, siapa yang Tuhan lihat, akan bekerja bersama dengan Tuhan dengan baik. Ya. Jadi ini prinsipnya. Gitu. Jadi kalau umpamanya kita satu jemaat, tapi ternyata tiba-tiba Tuhan itu hanya memanggil satu orang di tengah-tengah jemaat itu untuk melakukan satu misi khusus. Itu bukan berarti sisanya di jemaat itu bukan orang yang benar atau apa, bukan. Karena di setiap diri orang itu Tuhan menanamkan satu kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh semua orang. Nah, kelebihan-kelebihan itu akan digunakan Tuhan untuk pekerjaan-pekerjaan yang khusus juga. Ya, jadi tidak semua akan mengerjakan sebuah pekerjaan yang khusus. Ya, ada yang dipilih Tuhan. Nah, seperti Nuh. Ya, Nuh itu dipilih Tuhan khusus dia untuk membangun bahtera. Mungkin orang benar yang lain tidak punya karunia seperti yang Nuh miliki. Dan demikian juga dengan siapa? Tuhan memilih siapa? Abraham dari keturunan Sem. Untuk apa? Untuk mewujudkan janji Kejadian 3 ayat yang keberapa? Ayat yang ke-15. Nah, bagaimana memastikan bahwa ini adalah panggilan Tuhan? Ya. Nah, kadang-kadang kita tidak bisa memastikan bahwa ini adalah panggilan Tuhan atau tidak secara jasmani. Ya, kalau di zaman Abraham mungkin masih ada komunikasi langsung. Tuhan bicara dan Abraham mendengar. Tuhan datang, tahun depan istrimu akan melahirkan, dan Adam mendengar langsung kan dengan 3 orang yang datang ke kemah Abraham. Abraham mendengar, persembahkanlah anakmu Ishak. Ya. Dan itu kan tidak pakai diskusi perdebatan panjang begitu untuk memastikan ini panggilan suara Tuhan atau bukan, tidak. Ya. Nah, kalau di zaman ini bagaimana kita mau memastikan bahwa itu adalah suara Tuhan? Nah, sudah barang tentu ketika kita hidup dalam penyerahan yang sungguh kepada Tuhan, maka kita akan mengerti bahwa itu adalah suara Tuhan meskipun itu pahit. Nah, saya kasih contoh.
Nah, saudara-saudara di Zoom ini adalah pendeta-pendeta semua. Boleh jadi saudara itu akan dipindahkan ke tempat-tempat yang saudara tidak senang atau tidak rasa nyaman untuk saudara jadi pendeta di tempat itu. Lalu saudara katakan, ini saya dipindahkan bukan suara Tuhan, tapi suara kebencian dari pimpinan di daerah. Ya boleh saja itu adalah suara kebencian dari pimpinan daerah. Tetapi ketika kita sudah menyerahkan diri kita untuk menjadi seorang pelayan Tuhan, maka kita akan pindah. Dan suara kebencian dari pimpinan daerah, kalau itu benar terjadi, akan berubah itu menjadi suara Tuhan. Akan berubah. Jika kita setia di dalam menjalankan panggilan kita menjadi seorang pendeta. Nah, ini yang perlu dipahami baik-baik dengan memahami suara Tuhan. Kadang-kadang suara Tuhan itu tidak menyenangkan kita. Ya, oh kalau menyenangkan, oh inilah suara Tuhan karena menyenangkan. Saudara-saudara, Abraham itu suara Tuhannya yang menyenangkan cuma satu. Itu pun lama nunggunya. Engkau akan mempunyai anak. Itu pun lama nunggunya. Berarti tidak enak-enak juga itu suaranya. Tapi seluruh pengalaman Abraham itu adalah kepahitan. Ya, tinggalkan keluarga, dapat tanah perjanjian. Emang tanah perjanjian itu seenak apa rupanya? Dibandingkan dengan tanah negeri Ur-Kasdim. Kan belum ada yang tahu negeri Kanaan. Tapi itulah suara Tuhan, dia ikut. Jadi penyerahan yang penuh kepada suara Tuhan, yang walaupun mungkin itu muncul dari kebencian seorang pimpinan umpamanya, tetapi bisa saja itu adalah suara Tuhan untuk membentuk saudara, membentuk kita supaya apa? Supaya matang. Nah, pertanyaan yang berikutnya tadi disampaikan adalah, apa ini Pendeta Muda Abi? Ya, ketika Abraham meninggalkan semua, ya tadi sudah tersinggung sedikit. Ya, kalau kita mau bertumbuh di dalam Tuhan, memang kita harus melepaskan hal-hal yang menghambat pertumbuhan kita dalam rohani. Itu harus dilepaskan. Nah, yang menghambat Abraham bertumbuh dalam rohani itu adalah lingkungannya, keluarganya. Karena dia tinggal di tengah-tengah orang yang sudah terlibat kepada penyembahan berhala. Itu sebabnya dia harus apa? Keluar. Dia harus tinggalkan itu. Dia harus tinggalkan masa lalunya. Karena masa lalu kita, kalau kita tidak tinggalkan, itu menghambat kita untuk datang sama Tuhan. Karena masa lalu itu akan terus menarik-narik kita. Pengaruhnya, pemahaman yang kita miliki sebelumnya. Jadi kalau kita mau bertobat kepada Yesus, itu masa lalu kita harus dilepaskan. Harus ditinggalkan semua. Dan lain sebagainya. Nah, itu yang penting untuk dipahami bersama. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak, Sir, untuk tanggapannya. Mungkin satu pertanyaan terakhir sebelum kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini. Kita lihat Abraham jatuh, ya tadi sudah diceritakan bagaimana dia di Mesir, ya, berbohong dan lain sebagainya. Bagaimana kalau di sini pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Seberapa besarkah lingkungan dapat membuat kita jatuh? Jadi sebenarnya sudah disinggung juga ya, bahwa Abraham yang membuat dia akhirnya meninggalkan lingkungannya adalah karena panggilan Tuhan. Tapi toh ternyata di Mesir pun dia jatuh ya. Jadi sebenarnya ketika Abraham ini di Mesir, ya bagaimana kita bisa memahami keadaan Abraham, walaupun ini tidak membenarkan ya, tidak membenarkan Abraham, tapi bagaimana kita bisa memahami keadaan Abraham di sana dan bagaimana kita bisa mengaplikasikannya kepada kita sekarang. Ya mungkin ini terkait pertanyaan berikut juga ya, apakah ada cara-cara yang membenarkan. Jadi apakah kita dapat menggunakan cara seperti Abraham dalam kehidupan kita sekarang? Ini beberapa pertanyaan yang masuk. Mungkin bisa ditanggapi Pendeta Dwi? Ya, baik. Di sini tentu saja cara yang digunakan oleh Abraham ini nggak perlu kita contoh begitu ya. Ya gitu. Pertama, Abraham itu dia ragu terhadap penyediaan daripada Tuhan. Ketika tanah Kanan itu mengalami kekeringan, dia pindah ke Mesir. Dengan harapan di Mesir itu ada air yang melimpah.
Sebagai contoh ada Sungai Nil di situ yang tidak menjadi tidak pernah kering di sana. Kemudian setelah dia sampai di menjelang masuk ke Mesir, dia takut, ya, ketakutan yang berlebihan. Ya, kalau dia mengaku ini istrinya, jangan-jangan aku akan dibunuh dan istri saya akan diambil, begitu. Lalu dia mengaku itu sebagai adiknya, dan ketika diminta, ya kan, justru karena adiknya itu diminta malah. Jadi tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh Abraham itu sendiri. Oleh sebab itu, pertanyaan tadi, seberapa besar pengaruh lingkungan ataupun keadaan terhadap pertumbuhan iman kita? Ya, cukup pengaruh apabila kita tidak berhati-hati. Apalagi kita adalah manusia yang lemah, mudah sekali jatuh, dan menandakan bahwa Abraham juga adalah manusia yang lemah, dia adalah manusia yang berdosa, dia juga butuh kasih karunia untuk masuk dalam kerajaan surga. Dan ini juga menandakan hal yang sama apabila kita mengalami masalah yang dihadapi oleh Abraham. Dan sebisa mungkin memang seharusnya kita tetap berpikir positif, berpegang teguh kepada firman Tuhan, kepada janji penyediaan daripada Tuhan, janji Tuhan untuk memberikan keselamatan, janji Tuhan untuk memberikan tuntunan, sehingga kita bergantung sepenuhnya. Sehingga yang kita putuskan di dalam jalan kehidupan kita ini, itu bukan keputusan kita, tetapi itu adalah keputusan Tuhan. Kita mengikuti firman Tuhan. Dan lingkungan itu sangat berpengaruh, apalagi lingkungan dalam bentuk manusia. Dalam hubungan sosial, itu selalu ada take and give. Ya gitu. Kita memberikan pengaruh, dan dia juga memberikan pengaruh kepada kita. Oleh sebab itu, di dalam kita membangun lingkungan, dalam bahasa mungkin anak muda sekarang circle dan sebagainya, itu sangat berpengaruh. Ya, kita bisa menilai seseorang berdasarkan circle-nya. Ya, kita bisa melihat karakter seseorang itu hanya berdasarkan circle-nya. Ya, kalau circle-nya sudah begini, ya kurang lebih rata-rata begitu. Karena burung sejenis terbang bersamaan, itu bahasa peribahasanya. Jadi sangat berpengaruh. Oleh sebab itu kita perlu berhati-hati di dalam bergaul dengan lingkungan kita. Itu saja mungkin yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, tidak terasa waktu kita terus berjalan. Mungkin sekalian ditanggapi oleh Sir, sekaligus closing statement, saya tambahkan sedikit. Apakah memang pengalaman Abraham ini sepenuhnya salah, Sir? Karena kita bisa lihat bahwa Abraham melakukan ini karena hidupnya terancam gitu. Baik, dalam Alkitab itu ada peristiwa-peristiwa di mana Tuhan perintahkan Israel itu untuk keluar dari negeri Kanaan. Ada perintahnya, dicatat. Tapi dalam konteks Abraham tidak pernah ada perintah Tuhan. Perintah keluar dari Ur Kasdim ada, perintah keluar dari negeri Haran ada. Tapi perintah keluar dari Mesir tidak ada. Israel, Yakub, dia harus tinggalkan negeri Kanaan untuk pindah ke Mesir karena ada kelaparan juga, betul? Ya, tapi itu ada perintah Tuhan. Israel disuruh pergi ke Babylon karena ada peperangan, dia ditawan. Justru kalau tidak pergi ke Babylon justru akan mati. Tapi kalau pergi ke Babylon justru akan selamat. Itu ada perintah Tuhan. Tetapi dalam konteks Abraham tidak ada perintah Tuhan. Disinilah ada ide tentang bahwa Abraham tidak bertanya kepada siapa? Kepada Tuhan. Ketika dia tidak bertanya kepada Tuhan, maka dia menghadapi masalah baru, yaitu masalah takut istrinya diambil, sehingga dia melakukan lagi hal yang sangat prinsipil, yaitu tidak mau berkata jujur. Padahal dia mau dia jadikan sebagai orang beriman, tapi dia tidak berbicara apa? Jujur. Orang yang tidak bicara jujur itu ciri tidak ada, imannya tidak bertumbuh dengan baik. Ya, kalau kita berani bicara jujur itu berarti kita bertumbuh dalam iman. Tapi kalau tidak berani bicara jujur, maka itu tidak akan apa? Tidak akan bertumbuh dalam iman. Apalagi kejujuran itu menyangkut kepada keimanan saudara dan saya atau iman kita kepada Tuhan. Nah, sebagai closing statement saya, mungkin saya tutuplah dengan bagaimana Abraham ini menjalani banyak sekali pergumulan hingga akhirnya dia bertemu dengan seorang imam besar. Nah, ini menarik. Kenapa dalam pergumulan yang panjang ini, akhirnya dia bertemu dengan seorang imam besar yang disebut dengan Raja Salem.
Dan itu bukan Yesus, tapi manusia biasa seperti Abraham juga. Tetapi dia adalah seorang imam. Kenapa ini penting? Oleh karena disinilah Abraham itu bertemu dengan wakil Tuhan. Imam itu kan wakil Tuhan, imam besar wakil Tuhan. Jadi dalam pergumulannya yang panjang ini, sampai peperangan dan lain sebagainya, dan Tuhan memberikan dia kemenangan, maka dia bertemu dengan wakil Tuhan. Apa tujuan pertemuan dengan wakil Tuhan ini? Untuk dia boleh menyampaikan apa? Syukur terima kasih atas segala pergumulan-pergumulan yang dihadapi. Dan dia mendapatkan apa? Kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Jadi saudara-saudara yang kekasih, pemirsa atau sahabat konsep dimanapun saudara berada, Abraham adalah orang yang menurut kepada panggilan Tuhan. Tetapi dalam penurutannya kepada panggilan Tuhan, dia bukanlah orang yang tanpa pergumulan. Dia bukanlah orang yang tanpa kepedulian kepada orang lain. Dan dia bukanlah orang yang tanpa kesalahan sama sekali. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih. Silakan Pendeta Dwi, mungkin ada closing statement untuk menutup pertemuan kita hari ini. Ya, pada akhirnya setelah kejatuhan itu Abraham berkali-kali menunjukkan pertumbuhan iman yang begitu baik. Ya, sampai pada akhirnya dia diuji untuk mempersembahkan anaknya yang dikasih, anaknya yang tunggal dikatakan. Abraham dengan tidak berpikir panjang, dia menuruti apa yang difirmankan oleh Tuhan. Karena dia percaya bahwa Tuhan yang ia sembah adalah Tuhan yang bisa membangkitkan orang mati. Kemudian anaknya dipersembahkan. Abraham bertumbuh imannya setiap saat. Dia belajar dari kejadian-kejadian di masa lalunya. Dia belajar dari kesalahannya, kemudian dia memperbaikinya. Ya, orang yang baik bukan berarti dia tidak pernah melakukan kesalahan. Orang yang baik adalah orang yang melakukan kesalahan, dia belajar dan mengakui bahwa itu sebuah kesalahan dan memperbaiki dirinya supaya tidak melakukan kesalahan lagi. Dan pelajaran ini sangat penting bagi kita bahwa pada saat ini panggilan yang diberikan Abraham juga diberikan kepada kita semua melalui firman Tuhan, melalui peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita, supaya kita meninggalkan kehidupan kita yang lama dan hidup baru sebagaimana Abraham membangun kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Terima kasih, kiranya Tuhan berkati kita semua. Baik, terima kasih. Abraham mengalami pergumulan, begitu juga dengan kita. Yang penting bagaimana kita terus mengandalkan Tuhan dan bertumbuh dalam iman kita. Baik, kita akan menutup pertemuan kita malam hari ini. Saya minta kesediaan Pendeta Matias tadi untuk kita dalam doa. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan kami yang ada di sorga, kembali lagi kami menyatukan hati kami bersyukur, berterima kasih oleh karena penyertaan Tuhan boleh menyertai kami dari awal kami belajar pelajaran sekolah Sabat ini, dan kami boleh selesai dengan baik. Biarlah pelajaran ini boleh dimeteraikan oleh Roh Kudus dalam hati pikiran kami, dan Roh yang sama menolong kami untuk boleh memiliki kehidupan yang benar di hadapan Tuhan dan semakin bertumbuh setiap saat di dalam iman kami untuk lebih setia dan lebih dekat kepada Tuhan. Berkati pendeta muda Dwi Cahyono dan juga hamba Tuhan pendeta Pardoksi yang sudah membimbing dalam pelajaran pada malam ini. Biarlah Tuhan berkati, dan secara khusus berkati juga sahabat-sahabat konsep yang sedang mengikuti secara live di Facebook saat ini dan juga akan menonton tayangan ulang di YouTube. Tuhan boleh berkati sehingga mereka juga boleh mendapatkan pelajaran yang baik, dan Tuhan boleh persatukan kami dengan kerinduan yang kuat untuk menghidupkan apa yang kami pelajari. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.